beliau dengan sengaja membersihkan lingkungan Peligih itu. Nah saat itu kaget bukan main Ide Wanom sesampai di rumahnya, di ponokannya. Ternyata saat itulah perempuan ini berubah wujud menjadi, sampai kaget, loh kok ini ada terang gini apa sih? Akhirnya dilihat sumber cahaya itu dari kayu itu. Nah besok paginya kayu itu dibelah. Kaget lihat di dalam kayu itu ada sebilah. Om Swastiastu. Halo teman-teman, senang sekali kita ketemu lagi di podcast Manggis Kuning sebagai wahana untuk kita berbagi informasi tentang sejarah, budaya, adat, dan tradisi di Bali, terutama dalam kaitannya dengan Warih Ide Betara Manggis Kuning. Dan kali ini adalah edisi yang kelima setelah edisi yang keempat. Terakhir kita membahas perjalanan Ide Wanom, perjalanan beliau dari terakhir dari Bubat menuju Alas Bengkel, dan di Alas Bengkel ini beliau membangun sebuah peradaban baru. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya tentu pada kesempatan hari ini juga masih dengan narasumber yang sama. Beliau adalah Ide Anak Agung Gede Mayun SH, ya. Perlu juga saya tambahkan lagi seperti episode sebelumnya, beliau adalah Manggalaning Utama dari organisasi Pesemetonan Ide Betara Manggis Kuning. Langsung saja kita mulai dan menyalami beliau. Om Swastiastu, Gong De. Om Swastiastu. Oke, semua kemarin sampun kita bahas perjalanan beliau Ide Wanom, dari kerajaan di Badung. Sampai ada sebuah peristiwa beliau menyingkir dari desa ke desa, dari wilayah ke wilayah, dan akhirnya sekarang sampai di daerah yang disebut sebagai Alas Bengkel. Inggih tunasan titiang Renggong De, bagaimana kelanjutan dari perjalanan yang tercatat dalam babat niki. Suksma. Om Swastiastu, pemirsa Sidaran Sami. Seperti telah Titiang sampaikan terdahulu bahwa sekesah, artinya seperti perpindahan beliau dari Bubat itu menuju ke arah timur, akhirnya sampai di desa Bengkel. Awalnya maksud beliau di desa Bengkel adalah untuk beristirahat. Tetapi karena saat itu datang Ki Dukuh Petalesan. Ki Dukuh Petalesan ini adalah keturunan dari Empu Kamereke yang berada di Songan, Desa kuno di Kintamani sekarang. Nah, ini beliau ini Dukuh Petalesan ini memang datang langsung dari Songan, sehingga beliau akhirnya membuat peseraman di Alas Bengkel di pinggir suatu sungai yang disebut Tukad Panti. Sekarang masih ada di lingkungan Alas Bengkel. Nah, Dukuh Petalesan akhirnya mohon kepada Ide Wanom agar berkenan tinggal di Alas Bengkel, karena di Alas Bengkel itu tidak ada siapa lagi, hanya Ki Dukuh Petalesan yang mempunyai peseraman di sana. Sebentar Mun, Ki Dukuh Petalesan niki tahu identitas beliau Ide Wanom. Nah, siapa beliau? Ki Dukuh Petalesan ini justru bertanya kepada Ide Wanom. Ini raga sanai rauh puniki
Anda yang datang ini siapa? Dari mana? Mau kemana gitu? Pertanyaan Ki Dukuh Petalesan. Tetapi beliau Idi Wanom menjawab, saya ini orang berkelana, tidak punya tujuan. Gitu. Nah, akhirnya tidak dilanjutkan pertanyaan itu lagi, berarti dipandang oleh Ki Dukuh Petalesan bahwa tidak penting mungkin menanyakan karena beliau jawabannya begitu. Nah, oleh sebab itu lalu karena permintaan Ki Dukuh ini sangat gitu, artinya dengan keras dia minta agar Idi Wanom tetap tinggal akhirnya rela bersedia tinggal di Bang. Akhirnya dikabulkan permintaan itu dan Idi Wanom bersedia untuk menemani Ki Dukuh Petalesan di pinggir sungai, pinggir Tukan Pati namanya. Ya. Setelah lama, Ki Dukuh Petalesan memperkenalkan wilayah Alas Bengkal itu kepada Idi Wanom. Sehingga lama-lamaan Idi Wanom itu memahami lingkungan sudut-sudut Alas Bengkal itu. Entah bagaimana. Di sana lalu muncul keinginan Idi Wanom untuk ngayah di Alas Bengkal ini dengan melakukan penataan pohon-pohon yang ada di Alas Bengkal dalam rangka menciptakan suasana yang lebih nyaman, lebih asri, membangun hunian lah ya. Membangun hunian, dan beliau juga membangun pondokan-pondokan di sana. Nah, suatu ketika beliau merabas hutan di bagian selatan dari posisi peseraman di Dukuh Petalesan dan pondokan yang beliau bangun. Nah, itu lokasinya juga di pinggir sungai, di jalur sungai Panti ini, Tukan Panti. Ternyata ketika beliau membersihkan lahan di sana, lokasi sana, ditemukan ada pelinggih. Ada pelinggih. Ini kisah ini sedikit berbau mitologi. Ini di dalam dua naskah disebutkan. Satu Piagam Puriagum Gianyar, kedua Babad Manggis Gianyar, bahkan tiga naskah ada Babad Paman Cangah Hidewa Gedongarte lagi satu. Tiga naskah ini menyebut hal yang sama. Artinya kalau dibilang mitologi ya sulit. Karena lebih dari dua naskah menyebut hal yang sama, berarti dia kan pendekatannya sudah sejarah. Nah, tapi kebanyakan orang-orang masyarakat menilai ini masih berbau mitos karena ada unsur-unsur mistis. Nah, semenjak ditemukan pelinggih itu semakin menggugah perasaan Idi Wanom untuk melakukan kebersihan dan penataan di lingkungan Alas Bengkal. Beberapa hari setelah ditemukan pelinggih, beliau dengan sengaja membersihkan lingkungan pelinggih itu. Nah, saat itulah dari pelinggih itu muncul seseorang yang sudah tua sekali fisiknya, bahasa Balinya itu bengkut. Itu cowok tapi cewek. Oh, wanita ya. Perempuan tua, rambut putih dan sudah keriput semua kulitnya. Terus perempuan ini di dalam naskah disebut Strimayu. Perempuan ini bertanya kepada Idi Wanom, ini siapa? Kok di sini bersih-bersih? Ya, Anda ini siapa? Dari mana? Gitu. Nah, dia bilang, oh saya ini Idi Wanom sama saya. Saya baru tinggal beberapa bulan di sini. Oh, lalu perempuan tua ini begini, Anda ini tampan sekali. Kira-kira walaupun saya sudah tua gini, Anda mau nggak dengan saya? Gitu deh. Ini perempuan ini, perempuan tua ini. Wah, maaf ya, Bibi,
saya ini sudah beristri. Kalau bibi bersikeras tentang kehendak bibi itu, silakan bicara sama istri saya. Istri saya ada di rumah. Nah, oh iya ya, itu aja perempuan itu. Ide Wanom setelah gitu lalu ngambil semua bekas-bekas potongan-potongan kayu itu, dibawa pulang untuk dijadikan bahan perapian. Kan biasa zaman dulu itu tidak ada kompor, ya kayu api itu dipakai. Stok kayu bakar. Ya, stok kayu bakar. Nah, kaget bukan main Ide Wanom sesampai di rumahnya, di ponokannya. Ternyata perempuan tua itu sudah di sana, tetapi belum ketemu dengan istrinya. Lalu Ide Wanom mempersilahkan perempuan tua itu menunggu istrinya. Tetapi Ide Wanom karena kecapean tidur di dalam bilik pondoknya. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian istri Ide Wanom, rabinya gitulah, I Gusti Ayupang, karena sudah mendampingi dijadikan rabi istrinya, bertanya kepada perempuan tua, Anda ini siapa? Oh, saya tetangga di sini. Saya ada yang mau bicarakan. Oh, silakan naik ke balai-balai. Tadinya dia berdiri di halaman, di depan rumah. Akhirnya ikut. Akhirnya dia bicara langsung. Begini ya, Ibu, saya tertarik dengan suami Ibu. Kalau saya pinjam suaminya, bisa nggak? Beberapa saat saja. Oh, kalau gitu maunya Ibu silahkan. Direlakan. Ikhlas dia, direlakan. Silahkan. Mumpung suami saya baru datang masih di bilik, mungkin dia tidur. Oh, nggak apa-apa, saya akan masuk. Silahkan masuk. Masuk ini perempuan tua ini. Sampai di dalam, dilihat Ide Wanom sudah tidur. Memang tertidur apa namanya karena kecapean mungkin. Saat itulah perempuan ini berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Nah, di sana lalu karena ada orang terbangun Ide Wanom dari tidurnya, lalu perempuan yang gadis ini, yang perwujudan dari perempuan itu bilang begini, Dewa, Anda jangan khawatir, saya ini Hyang Nadi yang berstana di pelinggih yang dibersihkan itu. Nah, kaget ya. Yang nadi itu pengertiannya adalah nadi itu kan sumber air. Artinya manifestasi Tuhan dalam hal menguasai sumber air. Yang nadi. Ini pengertiannya Istadewata. Tidak terjadi apa-apa di dalam, cuma dia bilang itu. Nanti karena Anda sama istri Anda sudah ikhlas dengan kehadiran saya pun akan ikhlas memberikan Anda anugerah nantinya. Begitu aja omongnya. Hilang nih, lenyap. Kaget. Dikejar ini sama, walaupun sudah lenyap, dikejar sama Ide Wanom ke pelinggih itu. Ternyata pelinggih itu tadinya pelinggih itu terbuka biasanya, tapi begitu dikejar sampai di pelinggih itu tertutup pelinggihnya. Makanya sampai sekarang di wilayah Alas Bengkal yang belakangan ini, sekarang ini disebut Desa Beng di Gianyar itu, sebelah utara kota Gianyar, itu pelinggih itu disebut pelinggih Gedong Pet. Sampai sekarang ada Gedong Pet gitu. Nah, lalu lama kelamaan Ide Manggis karena Ide Wanom tidak ketemu dengan perempuan gadis yang tadi ketemu, akhirnya beliau kembali. Beliau berpikir, kok ada anugerah, dibilang anugerah apa gitu. Akhirnya ya kita tunggu saja kan gitu. Nah, besoknya ini agak
cepat gininya prosesnya. Besoknya ketika I Gusti Ayupang, nah waktu itu Gusti Ayupang sudah mengandung. Nah, ketika I Gusti Ayupang itu setiap pagi pergi ke sungai, ke Tukat Panti untuk berenam. Nah, ketika pagi itu besoknya I Gusti Ayupang berenam di Tukat Panti. Nah, cuaca sangat cerah. Entah beberapa saat kemudian pinggangnya itu disentuh sesuatu. Akhirnya Gusti Ayupang ini kaget. Setelah dilihat, ternyata batang ranting pohon. Nah, yang terhanyut. Yang hanyut dari hulu. Sehingga dibuang lagi ke hulu. Asik lagi datang, disentuh lagi. Sampai 3 kali kejadian itu. Akhirnya, wah ini apa ini, tak bawa pulang aja. Nanti kalau kering dia kan bisa dipakai untuk kayu bakar. Kayu bakar. Akhirnya dibawa pulang. Ditaruh di atas perapian di dapur. Nah, malamnya ternyata dapur itu terang benderang oleh cahaya. Nah, sampai kaget di Manggus Kuning, Idi Wanom sama istrinya sampai kaget. Loh, kok ini ada terang gini apa sih? Akhirnya dilihat sumber cahaya itu dari kayu itu. Nah, besok paginya kayu itu dibelah, dipotong. Kaget lihat di dalam kayu itu ada sebilah tombak. Ketika tombak itu mau diambil, adalah sayup-sayup suara terdengar. Nanda Idi Wanom, perlu Nanda ketahui bahwa melalui tombak inilah nanti Nanda akan menjadi dikjaya, mengalahkan musuh-musuh untuk selanjutnya akan Amukti Wibawa. Artinya Amukti Wibawa itu akan mencapai kekuasaan dengan anugerah tombak itu. Yang Ngadi ini memberi jalan kepada Idi Wanom untuk nanti dapat mencapai suatu kekuasaan. Itu bahasa anunya itu. Apa ada namanya tombak itu? Belum ditentukan tombaknya. Akhirnya tombak itu disimpan karena ada sayup-sayup suara gitu terdengar. Kalau di dalam baba disebut sabda mantara, sabda mantara disebut. Artinya ada suara gaib. Akhirnya dia disimpan oleh Gusti Ayupang di bawah bantal tempat tidurnya. Nah, karena zaman dulu itu kan ini dipakai sebagai gegemet. Artinya pengraksa jiwa, ya pengraksa keselamatan. Nah, beberapa kemudian setelah tombak itu ada, ternyata banyak pendatang ke Alas Bengkel. Dari ada pengalu itu pedagang pondongan. Kayak dulu itu pedagang itu yang keliling itu, yang nomaden itu, dia bawa kuda. Barang-barang dagangannya itu ditaruh di pelana kuda kiri kanan. Nah, pelana kuda. Terus yang yang pedagangnya ini menuntun kudanya, dia jalan. Gitu. Jadi tidak ditunggangi. Tidak ditunggangi. Jadi kuda hanya membawa beban saja, beban barang. Pedagang pondongan inilah disebut pengalu, bahasa Balinya. Nah, karena mereka pedagang keliling. Lalu di samping itu ada juga pengembara. Orang-orang yang berkelana itu juga tertarik tinggal di lingkungan Alas Bengkel karena sudah tertata ini, sudah bersih, nyaman gitu ya, tertarik. Jadi, tidak melanjutkan pengembaraannya, tapi ya karena melihat alam yang indah, ya udah di sini aja. Di sana dia tertarik ini. Akhirnya banyak yang istilahnya tinggal di sana. Selanjutnya ini sudah berkembang di Alas Bengkel. Nah, menjadilah sedikit-sedikit ada pemukiman penduduk kan gitu di sana yang menemani Idi Wanom di sana. Nah, kemudian tahun 1625 masih ini masa pemerintahan Ide dalam Segening. Ide kan sampai 1630.
ternyata kota Gegel diserang oleh pasukan yang menurut, nah ini naskah-naskah yang membicarakan ini, Piagam Puriagung Gianyar, sudah itu Piagam di Dewa Gedongharto, Prasasti Dewa Timbul Gunung. Ini cukup banyak naskah yang membicarakan ini, penyerangan ini. Tetapi bervariasi siapa yang menyerangnya, tokoh-tokoh yang ada di balik penyerangan itu. Piagam Puriagung Gianyar menyatakan bahwa penyerangnya itu adalah dari Kirangasem. Piagam di Dewa Gedongharto menyatakan 2, dari Karangasem dan dari Buleleng. Nah, sedangkan babad yang lain atau prasasti yang lain menyebutkan jelas menyebut di sana I Gusti Panji Sakti Buleleng. Nah ini berarti ada 2 kelompok yang menyerang Gegel pada waktu itu. Motivasi penyerangannya apa kita tidak tahu, karena di babad Piagam prasasti itu tidak disebut motivasinya. Ya. Nah akhirnya dalam kewalahan, dalam segening waktu itu, karena mendadak serangannya, mendadak sekali, kewalahan, beliau mendatangkan bala bantuan dari Badung, dari Tabanan, untuk menghadapi ini. Nah, ketika itu berita penyerangan di Gegel itu sampai ke Alas Bengkel. Dan I Dukuh Petalasan sangat menaruh perhatian terhadap hal ini. Makanya I Dukuh Petalasan menyampaikan kepada Gusti Ayu Pang agar didesak suaminya I Dewi Wanom untuk membantu Dalem, karena bagaimanapun Dalem Segening adalah ayahnya. Ya, secara genealogis kan ayahnya. Akhirnya I Dewi Wanom bersedia membantu dengan dukungan masyarakat yang ada di Bengkal waktu itu. Akhirnya setelah mereka dikumpulkan berjumlah 63 orang. Itu para pengembara. Ya, pengembara, pengalu ya, menjadi prajurit. Jadi dijadikan prajurit dadakan ini. Nah, akhirnya mereka karena di lingkungan Pelinggih yang ditemukan itu, stana dari Yang Ngadi itu ada suatu jenis varietas bambu, namanya menurut babad Manggis Gianyar itu namanya Tieng Baru. Tieng Baru disebut. Tapi sekarang kalau diidentifikasi kita tahu nih Tieng. Nah itu karena dibilang gini, buku-buku Tieng itu itu bukannya seperti Tieng biasa, lurus-lurus dia. Nah, ciri khasnya adalah daunnya ketika jatuh dari Tieng ini menuju tanah itu, dia berputar, melincer. Dan ujung ujung daun itu akan nancap di tanah. Nah, makanya ini agak beda ini dengan bambu yang lain. Nah, Tieng Baru inilah dipakai, batang-batangnya dipakai senjata. Sejenis bambu runcing mungkin. Ya, seperti bambu runcing. Tetapi di bawah runcingannya ini diisi hiasan rambut jagung. Bahasa Balinya berokan gandan jagung gitu. Diisi hiasan. Nah, ini khasnya ini. Nah, karena Tieng Baru itu tidak lazim, orang melihat sepintas itu dibilang Tieng Gading. Secara fisik mirip Tieng Gading. Warnanya juga mirip. Ya. Nah, inilah terkumpul semua itu. Nah, waktu itu juga I Dukuh Petalasan karena cuman pasukannya 63 orang, jadi kan kecil kemungkinan akan bisa berhadapan dengan musuh yang menyerang Gegel. Nah, beliau minta petunjuk kepada Yang Nadi yang berstana di Pelinggih itu. Nah, dari petunjuk yang didapat, Yang Nadi itu bersedia membantu. Makanya di sanalah muncul makhluk-makhluk halus. Kalau disebut gamang,
Bale Samar gitu, Bale Samar. Ini pasukan tidak tampak ini. Ini keluar sekitar 400 ini jumlah. Banyak sekali. Ya. Ini menurut kepercayaan di Alas Bengkel, ini mereka bersemayam di pinggiran Tukar Panti. Makhluk-makhluk ini. Nah, ini yang berangkat. Sehingga ketika akan sampai di Gegel, oleh pihak musuh, dilihat bagaikan gelap ini datang. Saking banyaknya ini. Saking banyaknya dilihat. Sorak-sorai. Sorak-sorai itu menggema itu. Mereka takut semua gitu. Ini apa nih mau datang? Akhirnya kelihatan dari setelah mendekat kelihatan, loh ini bukan manusia yang datang. Nah, kan ada ciri-ciri makhluk halus itu. Nah, akhirnya membuat mereka tunggang langgang lari gitu, ketakutan karena kelihatannya makhluk-makhluk ini buas gitu. Nah, akhirnya bubarlah ini, nggak jadi. Perang ini berhenti dengan sendirinya, lari yang lain. Nah, hal ini didengar oleh Baginda Raja, sehingga ayahandanya. Sehingga Baginda kan tidak tahu siapa itu, makanya beliau menyuruh orang abdinya untuk menjemput siapa sih itu yang bisa mengalahkan musuh saya, panggil ke sini. Nah, dipanggil, lalu Widiwano menghadap. Nah, di sanalah Dalem kaget melihat Widiwano, loh ini anakku toh. Langsung dikenal. Iya, sudah kenal kan, sudah tahu. Loh, ini anakku, Bu. Di mana sekarang? Gitu. Bilang dia di Alas Bengkel. Loh, ngapain di Alas Bengkel? Di sini saja kembali dampingi ayah kan gitu. Maaf tuanku kan gitu. Kami sudah baik dengan masyarakat di sana, sudah menyatu, sehingga kemungkinan untuk pergi dari Alas Bengkel asalnya kecil kemungkinan, dan sudah bersosialisasi dengan dia. Oh ya, kalau gitu gini saja, boleh tinggal di sana, tapi ayah akan ngasih kamu anugerah. Akhirnya saat itu Dalem menganugerahkan satu pakaian kebangsawanan. Artinya bahwa saat itu Dalem secara hukum mengakui bahwa Idewanom ini memang putranya dan bangsawan dari Keraton Gegel. Karena kenapa masih dilakukan hal ini? Sebelumnya Idewanom ini kan sudah diberitakan meninggal. Sudah hilang. Orang sudah semua menganggap Idewanom ini sudah tidak ada. Nah, mungkin untuk memulihkan nama baik itu, kondisi ini, sehingga perlu ada penganugerahan ini untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa Idewanom itu masih hidup dan masih diakui sebagai bangsawan keraton, artinya putra raja. Itu satu. Kedua, beliau menganugerahkan keris, namanya Ki Baro Bagobag. Keris ini menunjukkan bahwa beliau itu mempertegas lagi bahwa beliau itu adalah putra raja, kan gitu. Artinya bangsawan. Ini keris ini kan menunjukkan bahwa legitimasi untuk kekuasaan. Artinya dari keris ini pun juga Dalem Baginda Raja sudah memberikan hak kepada Idewanom untuk berkuasa di Bengkel. Secara simbolis berarti dapat busana kerajaan, terus keris sebagai simbol kekuasaan. Sudah dapat dua. Yang lebih menjelaskan hal ini adalah rakyat. Dikasih rakyat 40 orang. 10 orang dari Desa Dawan, 10 orang dari Gunakse, 10 orang dari Sampalan, 10 orang dari Kamasan. Wilayah Gegel dan semua wilayah sekitar sana. Ini kan menunjukkan bahwa Baginda Raja sebagai kepala negara telah memberikan kewenangan hak kepada putranya untuk berkuasa, sehingga sampai rakyat di sini kan ini simbolik dari kekuasaan. Nah itu, itulah yang terjadi pada saat itu. Ini bukan hadiah
Kalau hadiah beda dia. Nggih. Tetapi ini adalah simbolik kekuasaan. Secara tidak langsung raja sudah mengesahkan, melegitimasi putranya sebagai penguasa di wilayah Bengkal. Ya, Alas Bengkal gitu. Nah, sehingga semenjak beliau ini Dewanom pamitan pada raja dan kembali ke Bengkal, maka beliau menata wilayah Bengkal ini untuk menjadi daerah kekuasaannya. Nah, keberadaan Dewa Anom ini mengalahkan para penyerang di Gegel, mempopulerkan nama Dewa Anom. Apalagi menurut keterangan Babat bahwa yang menyerang itu Gusti Panji Sakti dan dari Karangasem. Nah, I Gusti Panji Sakti ini adalah tokoh di Jaya zaman itu. Namanya saja Panji Sakti kan juga luar biasa sakti. Kok bisa kalah dengan Dewa Anom? Ini pertanyaan besar, sehingga reputasi Dewa Anom ini naik saat itu, dan ini tersiar ke seluruh Bali, ke pelosok Bali, sehingga orang banyak tahu bahwa Dewa Anom, seorang pemuda yang dari desa Alas Bengkal ini bisa mengalahkan tokoh yang sudah di Jaya, apalagi penguasa di Buleleng. Oleh karena itu, lalu banyak orang yang datang ke Semakin banyak datang. prestasinya gemilang. Iya, prestasinya gemilang. Banyak orang datang. Banyak yang datang. Nah, pertama keluarga I Gusti Pinatih. Oh, nggih. Karena ada berita begitu bahwa mereka ingin meyakinkan I Gusti Putupang, I Gusti Nyoman Bono, I Gusti Nyoman Jumpai, I Gusti Gede Tembuku, dan I Gusti Ketut Longkoran ini datang. Dan dari salah satu dari mereka ingin menetap di Bengkal, di Alas Bengkal. Sehingga dari salah satu dari mereka akhirnya menetap di sana dan menurunkan keluarga Arya Bang Pinatih yang ada sekarang di Alas Bengkal, di Desa Bengkal sekarang. Sekarang masih ada ini. Masih ada. Sudah itu ada Wari Dalem juga, keturunan Dewa Gedongarte yang tinggal di Desa Banjar Buleleng. Dari Buleleng. Ya, Desa Banjar Buleleng, yang menjadi sisya dari Perdana Sakti Ngurah Pumadi di Giri Banjar. Ini Brahmana Kebenuh. Sehingga keturunan Dewa Gedongarte ini menjadi Dewa Resi namanya, karena dia menjadi Resi Mapodgala. Nah, dia ini pingin sekali, karena dia dari dulu itu, makanya sampai ada di Bengkal, dia selalu mencari keberadaan Dewa Anom yang saat diberitakan di Bandung hilang. Nah, sehingga begitu didengar Dewa Anom masih hidup dan ada di Alas Bengkal, dia bergegas dengan saudara-saudaranya, pamitan sama sang pendeta di Griyo Banjar, lalu menuju ke Alas Bengkal untuk menemui Dewa Anom. Dan selanjutnya menetap juga. Dan menetap di sana, di Alas Bengkal. Jadi di Alas Bengkal, anggaplah Desa Bengkal, setelah dibangun sebuah pemukiman menjadi desa, keluarga baik dari keluarga di Manggis, ya kan, anggap aja begitu, yang Dewa Gedongarte, sama yang dari keluarga Gusti Pinatih, menetap di Alas Bengkal. Nah, setelah itu tadinya kan ada penugaran dalam yang 40 orang itu. Dari 40 orang itu ternyata ikut Dewa Tibul Gunung. Keturunan juga putra Dewa Gedongarte yang terkecil. Nah, Dewa Tibul Gunung ini masuk dalam rombongan itu yang dianugerahkan itu. Oh, begitu. Di antara 40 itu ada yang nyelip? Ya, nyelip satu. Yang di antara 40 itu, kembali lagi ceritanya ke anugerah dalam nih, itu ternyata ada Dewa Tibul Gunung, sudah itu ada Dewa Kaleran, ini putra Dewa Gedongarte, artinya keturunan Dewa Gedongarte. Setelah itu ada I Gusti Pring, keturunan Arya Wangbang, ada warga Kamasan, Soroh Kamasan, keturunan Mani Angkeran, ada warga Sangging, ada warga Pandey Toje,
Iya. Ini dari berbagai warga. Nah, dari anugerah Dalem itu tampak sekali bahwa Dalem itu, Raja Bali itu dalam segening memberikan orang-orang yang tidak sembarangan. Ini kan Pandey itu kan memang persiapan Jagonya untuk membentuk senjata. ya, produksi barang perhiasan, Iya. senjata, Untuk rumah tangga. barang rumah tangga. Sudah itu sanging. Ini juru gambar kan gitu dulu, juru Iya. lukis, Seniman. membuat topeng, dia sanging tugasnya, tugas sanging itu. Nah, ini kan sudah dipersiapkan oleh Dalem bahwa akan memberikan orang-orang yang bisa membantu ketika Idewanom menjadi penguasa di Beng. Jadi sudah disiapkan dasar-dasar dibangunnya sebuah kekuasaan lah, dengan menghadirkan para profesional Ya, dan dari berbagai kalangan, isroh lah gitu ya. Ada seperti Dewa Timbul Gunung, dia kan ahli dalam hal birokrasi pemerintahan. Ya. Oke. Sama Dewa Kaleran juga begitu. Sampai di sini dulu, luar biasa, menarik sekali. Inggih, semua atuh Nagung Gede Mayun sudah banyak menyampaikan informasi terkait dengan mulai dibangunnya sebuah peradaban baru di Alas Bengkel yang kemudian menjadi Desa Bengkel dengan disuplai banyak oleh para pendatang, mulai dari pengalu, para pengembara, termasuk juga hadiah dari ayahanda dari kerajaan Gel-Gel. Nah, bagaimana kelanjutannya? Bagaimana lagi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, kita akan lanjutkan lagi dalam episode selanjutnya. Dan untuk episode yang kelima kali ini kita akhiri dulu dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.